Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai teman-teman, apa kabar? Udah cukup istirahatnya? Udah ya. Nah, kita mempersiapkan untuk PTS nih. Ibu akan bahas kisi-kisinya. Kemarin banyak sekali yang WhatsApp, Ibu, bahasa Indonesia hari Senin, Bu. Mana kisi-kisinya? Ya ampun, ditagih dong. Oke, kalau kayak gitu sih Ibu nggak apa-apa ya. Berarti kalian memperhatikan mapelnya Ibu, itu bagus. Baik, langsung saja ya kita bahas kisi-kisinya. Ya, hmm, ya untuk pembahasan kisi-kisi PTS kelas 11, seperti yang Ibu sampaikan kemarin bahwa PTS kelas 11 itu pembahasan materinya ada tiga. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan, yang kedua teks iklan, yang ketiga teks ceramah ya. Nah, kisi-kisinya itu Ibu bikin 25, kita lihat ya ada 25. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang nomor satu, menentukan penulisan alamat surat lamaran pekerjaan yang tepat. Nah, jadi nanti kalian diminta menentukan bagaimana penulisan surat lamaran pekerjaan yang tepat gitu ya. Kan tidak boleh ada kepada, terus penulisan jalan juga nggak boleh disingkat ya. Tuh, nanti kalian bisa lihat lagi bukunya bagaimana penulisan alamat surat lamaran pekerjaan yang tepat. Ya, berarti gimana sih? GTH, GTH, PT atau PT, PT misalnya cahaya cahaya surga, cahaya surga, terus ke bawah jalan jalan cempaka nomor 32 32 Ciledug, koma ke bawah Cirebon. Tuh, ini adalah penulisan alamat surat yang lengkap. Lalu nomor 2, menentukan penulisan bagian surat lamaran pekerjaan yang tidak tepat. Nah, jadi nanti di soalnya itu akan ada penulisan struktur atau sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, nanti kan kalau surat lamaran pekerjaan kan dari mulai tanggal surat nyampe ke tanda tangannya. Nah, nanti kalian analisis si penulisan itu mana aja yang salahnya atau mana aja yang benarnya. Oke, nomor 3, menentukan penulisan tanggal surat yang tepat. Nah, gimana cara penulisan tanggal surat yang tepat itu? Misal, Cirebon, koma, 12 Februari 2023. Nah, itu penulisan tanggalnya. Lalu yang keempat, menentukan salam pembuka yang tepat pada surat lamaran pekerjaan. Kalau salam pembuka itu apa? Dengan hormat ya. Dengan hormat, koma. Hormatnya nggak kapital dan harus ada koma di belakang hormat. Nomor 5, menentukan hal yang harus dihindari ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, nanti kalian diminta untuk menentukan apa saja yang harus dihindari ketika kita akan menulis surat lamaran pekerjaan. Nomor 6, menentukan bagian isi surat lamaran tentang penolakan yang tepat. Nah, nanti kita kan melamar pekerjaan, lalu dari perusahaannya membalas surat dari kita. Nah, nanti kalian diminta untuk menentukan bagian isi surat lamaran dari penolakannya itu yang seperti apa, yang tepatnya, yang sopannya gitu. Nanti kalian pilih opsinya yang tepatnya yang seperti apa. Nomor 7, menganalisis kesalahan penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti di nomor sebelumnya, jadi nanti kalian diminta untuk menentukan bagaimana atau bagian mana yang penulisannya salah itu ya. Oke, nomor berapa? Nomor 8, menganalisis kalimat imperatif atau kalimat perintah. Insya Allah ya, kalau kelas 11 pasti udah paham semua kalimat imperatif atau jenis-jenis kalimat, terutama kalimat imperatif, kalimat perintah. Ya, jadi ciri dari kalimat imperatif adalah yang berhubungan kan, lah, ataupun kanlah.
periksalah, masukkanlah, ya hadirilah gitu, hendaklah. Ini yang berhubungan samalah. Nomor 9, menentukan pengertian dari teks iklan. Nah, ini udah masuk ke bagian materi teks iklan. Diminta untuk menentukan pengertian dari teks iklan. Teks iklan adalah apa? Jadi bisa dihafalkan apa pengertiannya, atau dipahami ya, yang dihafal. Lalu nomor 10, menganalisis unsur yang dapat ditampilkan dalam teks iklan cetak. Oke. Nah, jenis teks iklan kan ada banyak. Nah, dari medianya, dibagi menjadi dua, ada teks iklan cetak, media cetak, atau lalu yang kedua teks iklan media digital. Teks iklan media cetak itu ada koran, pamflet, brosur, ya, seperti itu. Lalu yang digitalnya ada televisi, handphone, radio. Nah, nanti berarti nomor 10 diminta untuk menganalisis ataupun menentukan unsur yang dapat ditampilkan dalam teks iklan cetak gitu. Ada apa aja kalau di iklan cetak itu? Nomor 11, menyimpulkan maksud dari sebuah teks iklan. Nah, jadi nanti di soalnya itu bakal ada sebuah teks iklan. Nah, nanti kalian menganalisis dan menentukan apa sih maksud dari teks iklan itu gitu. Nomor 12, menentukan ciri kebahasaan dari teks iklan. Nah, nanti dibuka lagi bukunya, ciri kebahasaan teks iklan itu ada apa aja? Ada kalimat persuasif, ada kalimat perintah, ada slogan, dan ada apa lagi? Lalu nomor 13, menganalisis kaidah kebahasaan teks iklan, yaitu slogan. Nah, itu slogan ya. Nanti misalnya di soalnya itu ada penggalan apa gitu, apakah ini masuk ke slogan ataukah bukan gitu. Jadi nanti kalian diminta untuk menentukan atau menganalisis slogan dari teks iklan. Nomor 14, menganalisis jenis teks iklan. Nah, jenis teks iklan lagi. Jenis teks iklan jika dilihat dari tujuannya ya. Jadi kan jika dilihat dari medianya ada dua, digital sama cetak. Nah, nanti kalau dilihat dari tujuannya ada komersial sama non-komersial. Kalau komersial itu yang bersifat niaga atau penjualan. Contohnya iklan produk. Lalu yang non-komersial itu kan yang nggak bersifat penjualan atau yang tidak bersifat niaga. Contohnya ada iklan layanan masyarakat, iklan pemberitahuan, ya. Lalu nomor 15, menentukan jenis teks iklan dilihat dari tujuannya, yaitu tadi, jika iklan dilihat dari tujuannya itu ada dua, ada komersial dan non-komersial. Nomor 16, menentukan fungsi dari teks ceramah. Fungsi dari teks ceramah itu ada tiga, ada informatif, ada persuasif, dan ada rekreatif. Ya. Nomor 17, menjelaskan fungsi informatif dari teks ceramah. Nah, jadi nomor 17 itu yang diminta untuk menjelaskan fungsi informatif dari teks ceramah. Nah, maksud dari informatif dari teks ceramah itu apa? Nomor 18, menentukan kalimat yang menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ada aku, saya, gue, aku, saya, ya itu kata ganti orang pertama. Lalu nomor 19, menentukan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama ada aku, saya. Kata ganti orang kedua, kata ganti orang kedua itu ada kamu, Anda, engkau, aku, kamu, Anda, aku, kamu, bukan aku, kata ganti orang pertama aku, saya, kata ganti orang kedua kamu, Anda, engkau, kata ganti orang ketiga dia, mereka, atau nama orang,
misalnya haji. Itu kurang lebih. Nomor 20, menjelaskan sifat aktual dari teks ceramah. Nah, ada aktual sama faktual. Kalau aktual itu yang terbaru, yang berhubungan dengan waktu. Lalu kalau yang faktual itu yang sesuai dengan fakta. Nomor 21, menganalisis bagian struktur dari teks ceramah. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk menganalisis struktur dari teks ceramah. Contohnya nanti soal itu ada sebuah penggalan teks ceramah, nanti kalian harus menentukan apakah penggalan ini masuk ke struktur apa, apakah pembukaan, ataukah isi, ataukah penutup. Ya, karena struktur dari teks ceramah ada 3, ada pembukaan, isi, sama penutup. Nomor 22, menentukan ciri dari teks ceramah. Tuh, ciri dari teks ceramah, dia apa aja sih? Dia bersifat 2 arah, materinya umum. Ya, dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Tuh, pendengarnya kalangan umum. Lalu nomor 23, menentukan persamaan dari teks ceramah, khutbah, dan pidato. Nah, persamaan dari ketiga itu apa? Sama-sama berbicara di depan orang, sama-sama berbicara di depan banyak orang, ataupun di depan khalayak. Nomor 24, menyampaikan pendapat atas sebuah teks. Ya. Jadi nanti bakal ada teks, pengarang teks, lalu kalian menyampaikan pendapat dari teks itu, memilih pendapat atau menentukan pendapat dari teks yang telah disajikan. Seperti itu. Nomor 25, terakhir, menentukan kalimat persuasif untuk melengkapi teks pidato. Jadi, nanti kalian harus menentukan kalimat persuasif untuk melengkapi teks pidato. Nah, nanti di soalnya itu teksnya itu nggak lengkap, ada bolongnya, ada titik-titiknya. Nanti kalian tinggal mengisi atau menentukan kalimat persuasif yang cocok dengan teks pidato tersebut, seperti itu. Ya, itu ya. Udah ibu bahas sampai nomor 25. Semoga nanti kalian pas PTS bisa mengisi dengan jawaban yang benar. Nah, nanti juga ibu bakal kasih kuisis untuk kalian agar ada gambarannya itu buat simulasi ya, buat simulasi PTS. Oke? Ya, ibu berharap nanti pas PTS nilai kalian semuanya di atas KKM, di atas 72, agar nggak ada yang remedial. Ya, oke, gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.